Baiklah, materi pertama yang akan kita bahas yaitu tentang isim. Isim atau lebih dikenal dengan kata benda. Isim pada hakikatnya bertanwin. Isim bisa berbentuk nama manusia, nama hewan, tumbuhan, nama bangunan, dan lain-lain. Misalnya, contohnya Iwazzatun yang berarti angsa, Zahrotun yang berarti bunga, Muhammadun yaitu sebuah nama laki-laki, sedangkan Masjidun yang berarti masjid. Baiklah, di sini saya akan mengajak kalian untuk mengenal 5 macam isim. Yang pertama, isim ghairu munsharif. Yang kedua, isim muannas. Yang ketiga, isim muzakkar. Yang keempat, isim nakirah. Dan yang kelima, isim ma'rifah. Yang pertama, isim ghairu munsharif. Ciri-ciri isim ghairu munsharif yaitu isim tidak boleh ditanwin. Nama wanita, contohnya perhatikan harokat akhir. Zainab, Maryam, Aisyah, Aminah, dan Fatimah. Nama laki-laki yang berakhiran tak marbuto, contohnya perhatikan harokat akhir. Hamzah, Muawiyah, Talhah, dan Usamah. Nama asing atau nama daerah, contohnya nama asing atau nama yang tidak ditemukan terjemahannya ke dalam bahasa Arab, contohnya Ishaq dan Ismail. Lalu nama daerah, contohnya Ba'labaku, suatu negeri di daerah Syam, dan Hadramaut, nama daerah di negeri Yaman. Dan nama semua nabi, kecuali perhatikan harokat akhir. Nuh, Hud, Soleh, Lut, Syu'aib, Muhammad. Materi yang ketiga dan empat yaitu isim muannas dan isim muzakkar. Isim muannas yaitu maksudnya isim wanita. Bisa itu manusia, hewan, tumbuhan, bangunan. Contohnya Mar'atun, seorang perempuan. Warokotun, kertas. Fa'rotun, tikus. Madrasatun, sekolah. Ainun, mata. Kenapa mereka disebut isim muannas? Karena mereka berkaitan dengan wanita yang berakhiran tak marbuto. Contohnya, perhatikan huruf akhir. Muslimatun, seorang muslimah. Sayyirotun, mobil. Mimhatun, penghapus. Syajarotun, pohon. Qawiyatun, kuat. Gholiyatun, mahal. Dan satu lagi, anggota tubuh yang berpasangan. Contohnya yadun, tangan. Rijlun, kaki. Ainun, mata. Udhunun, telinga. Katifun, bahu. Hajibun, alis. Jika tidak termasuk ke dalam ciri yang 3 tadi, dia termasuk ke dalam kategori isim muzakkar atau isim laki-laki. Contohnya Sobiun, anak laki-laki. Jamalun, unta. Kitabun, buku. Syajarun, pohon. Selanjutnya ialah tentang isim nakirah dan isim ma'rifah. Isim nakirah yaitu isim yang umum
atau masih belum jelas? Sedangkan isim ma'rifah yaitu isim khusus sudah jelas adanya. Isim ma'rifah yaitu ciri-cirinya berawalan dengan huruf al. Contohnya, perhatikan huruf awal. Al-madrasatu, sekolah itu. Al-kitabu, buku itu. At-tolibu, murid itu. Al-qalamu, pena itu. Al-masjidu, masjid itu. Apabila di awal kalimat terdapat huruf alif lam, maka di ujung harokat bukanlah tanwin. Nama manusia atau tempat, contohnya nama tempat misalnya Bengkulu dan Sumatera. Contoh nama manusia yaitu Zulaikha dan Yusuf. Dan isim nakiroh tanpa menggunakan seperti yang tadi. Contohnya madrasatun, sekolah. Kitabun, buku. Tolibun, seorang murid laki-laki. Kolamun, pena. Dan masjidun yang berarti masjid. Atau bisa disebut isim nakiroh adalah kata dasar. Dan cara membedakan keduanya yaitu jika ia menggunakan alif lam, maka di ujung harokatnya yaitu berharokat tanwin atau dhammah 2. Berikutnya ialah jumlah mufidah. Jumlah mufidah adalah kalimat sempurna. Ia tersusun dari 2 kata atau lebih. Contohnya, contoh kalimat sempurna. Iza ja'a idrisu, zahaba adamu. Artinya, apabila Idris datang, Adam pergi. Selanjutnya, contoh kalimat tidak sempurna. Iza ja'a idrisu, yang artinya apabila Idris datang. Memangnya kenapa apabila Idris datang? Ini adalah contoh kalimat yang tidak sempurna. Dan jumlah mufidah terbagi menjadi 2, yaitu jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah. Jumlah fi'liyah yaitu terdiri dari fi'il dan fa'il. Fi'il yaitu kata kerja, dan fa'il adalah subjek atau pelaku. Misalnya, ja'a idrisu, Idris telah datang. Contoh kedua yaitu zahaba adamu, Adam telah pergi. Di sini ja'a dan zahaba adalah bentuk fi'il, sedangkan Idris dan Adam adalah bentuk fa'il, yaitu subjek atau pelaku. Sedangkan jumlah ismiyah terdiri dari muftada dan khobar. Muftada yaitu isim ma'rifah yang terletak di awal kalimat, dan khobar isim nakiroh yang terletak setelah mubtada. Contohnya, contoh pertama ialah al-baitu shaghirun, yang artinya rumah itu kecil. Contoh kedua, al-kitabu khafifun, yang artinya buku itu ringan. Isim makrifahnya di sini adalah al-baitu dan al-kitabu karena mereka sudah jelas atau disebut dengan mubtada. Sedangkan shaghirun dan khafifun adalah sebagai isim nakiroh. Inilah yang disebut khobar. Dan dengan catatan, muftada dan khobar harus sama. Jika muftadanya muannas, khobarnya juga harus muannas, dan kebalikannya. Jadi selanjutnya yaitu fi'il lazim dan fi'il muta'addi. Fi'il lazim yaitu fi'il yang tidak membutuhkan objek. Contohnya, contoh pertama yaitu waqafa aliyun, yang artinya Ali telah berdiri.
Contoh kedua, nama Aliyun, yang artinya Ali telah tidur. 3. Akala Aliyun, artinya Ali telah makan. Dan fi'il muta'addi yaitu fi'il yang membutuhkan objek. Contohnya, contoh pertama ialah doroba Ahmadun tawilatan, yang artinya Ahmad telah memukul meja. Contoh kedua yaitu qotala Umarun namlatan, artinya Umar telah membunuh semut. Maksudnya membutuhkan objek adalah misalnya Ahmad telah memukul. Memukul apa? Jadi diperlukan objeknya, yaitu misalnya meja. Begitupun dengan contoh yang kedua, yaitu objeknya semut. Dan di sini jika diperhatikan, yakni harokat akhir dari objeknya. Dari yang biasanya berharokat domatain berubah menjadi fathatain. Inilah yang dimaksud dengan maf'ul bih. Apabila dia sudah masuk ke dalam objek, maka harokatnya berubah menjadi 2. Apabila huruf akhirannya tak marbuto, maka ia tidak lagi menggunakan alif. Dan untuk huruf akhiran yang lain, maka ia wajib memakai alif pada akhiran kata. Mari kita bersama menghafalkan isim isyarah atau kata tunjuk ini maupun itu. Untuk laki-laki, penggunaan kata ini. Untuk satu laki-laki yaitu hadza. Untuk 2, hadzani. Untuk 3, haulai. Dan untuk perempuan, satu perempuan, hadi. 2 perempuan, hatani. 3 atau lebih jamak, haulai. Dan untuk penggunaan kata itu, untuk laki-laki, zalika. Untuk 2 laki-laki, zanika. Untuk jamak, ulaika. Dan untuk yang perempuan, 1 perempuan, tilka. 2 perempuan, tanika. 3 atau jamak,